Sejumlah anggota hingga pejabat tinggi kepolisian terlibat dalam beberapa kasus besar yang menyita perhatian publik. Kasus-kasus besar secara bertubi-tubi terjadi di era Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kasus pertama adalah pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua awal Juli lalu. Anggota polisi itu tewas ditembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo yang belakangan telah dipecat. Dalam kasus tersebut, mereka yang dijerat adalah Sambo, Putri Chandrawati dan Kuat Maruf. Dua tersangka lain berstatus anggota Polri dalam perkara pembunuhan berencana yaitu Barada Richard Eliezer dan Bribka Riki Rizal Wibowo. Polisi juga mengusut dugaan obstruction of justice dalam kasus tersebut. Mereka yang dijerat sebagai tersangka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nurpatria, Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Kemudian pada awal Oktober, terjadi tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang usai pertandingan Arema FC vs Persebaya. Dalam tragedi itu setidaknya ada 132 orang tewas karena berdesak-desakan ingin keluar setelah penembakan gas air mata oleh polisi. Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Mahfud MD mengatakan pihaknya menemukan gas air mata sebagai pemicu utama kepanikan berujung tragedi itu. Yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan setelah terjadi desak-desakan setelah gas air mata yang disemprotkan, kata Mahfud dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat siang. Polisi telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini, 3 diantaranya yaitu Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, serta Security Officer Suko Sutrisno. Mereka dikenakan pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP dan atau pasal 130 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. 3 tersangka lainnya adalah anggota Polri. Mereka adalah Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman. Mereka dikenakan pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP. Kasus terakhir adalah peredaran narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa. Kasus itu terungkap sepekan sebelum Teddy dilantik sebagai Kapolda Jawa Timur. Dalam kasus ini Teddy disebut menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kg. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba. Selain Teddy, anggota polisi lainnya yang terseret adalah Aibda Ade, Kompol KS, Aibtu J, dan AKBPD. Para tersangka masing-masing memiliki peran di bawah kendali Irjen Teddy. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku telah meminta Kepala Divisi Propam Polri agar melaksanakan sidang etik terhadap Irjen Teddy Minahasa yang ditangkap terkait kasus narkoba. Listio mengatakan Teddy terancam pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atau dipecat dari Polri. Saya minta Kadif Propam agar melaksanakan sidang etik dan kita proses dengan ancaman PTDH, ujar Listio dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Jangan lupa like, comment, and subscribe.